Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu Dia Ratnawati, selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Mengelola Komunikasi dan Memimpin Tim. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama adalah saya sendiri, Nuni Laurencia Nawangsari dengan NPM 21013010108, lalu Erminah Dwi Ambarwati dengan NPM 21013010116, lalu Inaha Fadilah Nurmawardah dengan NPM 21013010135, lalu Muhammad Aditya dengan NPM 21013010204, lalu Emi Nurmalasari dengan NPM 21013010214, lalu Anggita Faradilah dengan NPM 21013010254, lalu yang terakhir ada Raihan Ramadan dengan NPM 21013010359. Di sini kami akan membahas tentang bab 18 dan bab 19. Bab 18 yaitu tentang mengelola komunikasi. Pembahasan pertama adalah mengenai komunikasi merupakan pekerjaan manajer. Komunikasi yang dilakukan oleh manajer diarahkan oleh tujuan, yang berarti bahwa komunikasi itu mengarahkan perhatian semua orang kepada visi, nilai-nilai, dan tujuan yang dikehendaki oleh tim atau organisasi, serta memengaruhi orang lain untuk bertindak sehingga mencapai tujuan. Manajer memfasilitasi percakapan strategis dengan menggunakan komunikasi yang terbuka, aktif, menyimak orang lain, melakukan dialog, dan menggunakan umpan balik untuk belajar dan berubah. Lalu, percakapan strategis atau strategic conversation adalah dialog yang dilakukan orang-orang di luar batas dan tingkat hierarkis mengenai visi tim atau organisasi, tema-tema strategis penting, dan nilai-nilai yang membantu dalam mencapai tujuan-tujuan penting. Lalu, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi atau communication adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan tujuan memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Komunikasi bukan hanya sekedar mengirimkan informasi. Mengetahui perbedaan antara berbagi dan membuat pernyataan sangat penting bagi kesuksesan manajemen. Lalu terdapat proses komunikasi. Dua unsur penting di setiap situasi komunikasi adalah pengirim dan penerima. Pengirim adalah siapapun yang ingin mengemukakan ide atau konsep kepada orang lain, mencari informasi, maupun mengungkapkan pikiran atau emosi. Sedangkan penerima adalah orang yang menjadi tujuan informasi. Lalu proses komunikasinya adalah pengirim menyandikan atau encodes ide dengan memilih simbol-simbol yang menyusun pesan. Pesan atau message adalah rumusan kasat mata dari ide yang dikirimkan kepada penerima. Pesan dikirimkan melalui saluran atau channel atau pengangkut komunikasi. Saluran dapat berupa laporan formal, panggilan telepon, pesan surat elektronis, atau rapat tatap muka. Lalu penerima menafsirkan atau decodes simbol-simbol untuk menerjemahkan makna pesan. Penyandian dan penafsiran merupakan potensi utama kekeliruan dalam komunikasi karena pengetahuan, sikap, dan latar belakang berfungsi sebagai saringan dan menciptakan derau saat menerjemahkan simbol-simbol menjadi makna. Lalu yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Terjadi ketika penerima merespons komunikasi dari pengirim dengan memberikan pesan balasan. Tanpa umpan balik, komunikasi bersifat satu arah. Dengan umpan balik, komunikasi menjadi dua arah. Umpan balik merupakan sarana ampuh efektivitas komunikasi karena memungkinkan pengirim mengetahui apakah penerima menafsirkan pesan dengan tepat. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi dapat gagal jika penerima dan pengirim tidak menyandikan atau menafsirkan pesan dengan cara yang sama. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Misalnya, pemilihan saluran komunikasi dapat menentukan apakah pesan disampaikan oleh derau dan gangguan. Keahlian menyimak dari kedua pihak dan perhatian terhadap perilaku nonverbal dapat menentukan apakah pesan benar-benar dimengerti oleh kedua pihak. Agar manajer dapat berkomunikasi secara efektif, mereka harus memahami bagaimana faktor-faktor seperti saluran komunikasi, kemampuan persuasi, perbedaan gender,
perilaku nonverbal, dan menyimak. Yang pertama, saluran komunikasi. Para manajer dapat memilih banyak saluran untuk berkomunikasi dengan manajer lain atau dengan pegawai. Seorang manajer dapat membahas suatu masalah dengan bertatap muka, membuat panggilan telepon, menggunakan olah pesan instan, mengirim email, menulis memo atau surat, atau membuat entry di blog perusahaan, tergantung jenis pesannya. Berbagai penelitian telah berupaya menjelaskan bagaimana manajer memilih saluran komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kemampuan setiap saluran untuk menyampaikan informasi berbeda-beda, sama seperti karakteristik fisik sebuah pipa membatasi jenis dan jumlah zat cair yang dapat dialirkannya. Karakteristik fisik saluran komunikasi juga membatasi jenis dan jumlah informasi yang dapat disampaikan melaluinya. Saluran-saluran yang tersedia bagi para manajer dapat diklasifikasikan ke dalam suatu hierarki menurut kekayaan informasi. Yang kedua, berkomunikasi untuk membujuk memengaruhi orang lain. Komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan memengaruhi orang lain. Meski keahlian komunikasi selalu penting bagi manajer, kemampuan membujuk dan memengaruhi orang lain makin penting di masa ini. Bisnis dijalankan sebagian besar oleh tim lintas fungsi yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengeluarkan perintah bukan lagi cara yang tepat atau sesuai untuk menyelesaikan segala sesuatu. Persuasi yang efektif tidak berarti menyuruh orang lain untuk mengerjakan apa yang kita minta, melainkan melibatkan menyimak, mempelajari minat dan kebutuhan orang lain, dan mengajak orang lain mengambil solusi bersama. Yang ketiga, perbedaan gender dalam komunikasi. Satu perbedaan yang banyak dihadapi oleh manajer berkaitan dengan gender. Bagaimana gender memengaruhi gaya komunikasi? Bagi kebanyakan perempuan, meski tidak semua, berbicara berarti percakapan dan bahasa utama hubungan. Cara untuk memulai hubungan dan menegosiasikan hubungan. Perempuan menggunakan gaya percakapan mereka yang unik untuk menunjukkan keterlibatan, hubungan, dan partisipasi. Misalnya, dengan mencari perbedaan dan pengalaman yang sama dengan orang lain. Mereka cenderung lebih jarang memotong pembicaraan daripada laki-laki berusaha keras untuk meneruskan percakapan. Sebaliknya, kebanyakan laki-laki berbicara adalah sarana utama untuk mempertahankan kemandirian dan menegosiasikan status dalam hierarki. Laki-laki cenderung menggunakan bahasa verbal untuk menampilkan pengetahuan dan keahlian, seperti dengan bercerita, berkelakar, atau meneruskan informasi. Yang keempat, yaitu komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh merupakan salah satu aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang lebih banyak dikirim lewat tindakan dan perilaku manusia daripada lewat kata-kata. Para manajer diawasi. Perilaku, penampilan, tindakan, dan sikap mereka menjadi simbol dari apa yang mereka nilai dan harapkan dari orang lain. Yang terakhir, yaitu menyimak. Salah satu sarana terpenting bagi komunikasi manajer adalah menyimak pegawai maupun konsumen. Kebanyakan manajer kini menyadari pentingnya aliran informasi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, dan mereka sebaiknya menyimak lebih baik. Beberapa organisasi menggunakan teknik-teknik inovatif untuk mengetahui apa yang ada di benak pegawai dan konsumen. Ketika Presiden dan CEO Intuit Stephen M. Bennett mengambil alih, perusahaan mengadakan survei pegawai tahunan resmi yang memberikan peluang kepada para manajer untuk mengetahui perasaan pegawai mereka tentang banyak praktik di perusahaan. Kemudian di sepanjang tahun, para manajer dianjurkan untuk menemui bawahan mereka untuk mendapatkan lebih banyak umpan balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dibagi menjadi 3, yaitu saluran komunikasi formal, saluran komunikasi tim, dan saluran komunikasi pribadi.
Yang pertama ada saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal adalah saluran komunikasi yang berjalan pada rantai komando atau tanggung jawab tugas yang diberikan organisasi. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Yang pertama ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan sebutan untuk pesan dan informasi yang dikirimkan dari manajemen puncak kepada bawahan ke arah bawah. Para manajer berkomunikasi ke bawah kepada para pegawai melalui berbagai cara, seperti melalui email, leaflet informasi yang dimasukkan ke dalam amplop gaji, dan buku pegangan kebijakan dan prosedur. Para manajer juga harus memutuskan hal yang akan dikomunikasikan. Mustahil bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pegawai tentang semua hal yang terjadi di organisasi. Oleh karenanya, mereka harus memilih informasi yang penting untuk dikomunikasikan. Komunikasi ke bawah biasanya mencakup 5 topik berikut. Yang pertama, implementasi tujuan dan strategi. Mengkomunikasikan tujuan dan strategi baru memberikan informasi tentang target khusus dan perilaku yang diharapkan. Ini memberi arahan bagi di tingkat organisasi yang lebih bawah. Kedua, ada instruksi dan dasar pekerjaan. Kedua arahan ini menunjukkan cara untuk mengerjakan tugas tertentu dan bagaimana tugas tersebut terkait dengan kegiatan lain di organisasi. Ketiga, ada prosedur dan praktik. Kedua pesan ini mendefinisikan kebijakan, peraturan, manfaat, dan pengaturan struktur. Keempat, umpan balik kinerja. Kedua pesan ini menilai sebaik apa para individu dan departemen dalam mengerjakan tugas mereka. Kelima, ada indoktrinasi. Pesan ini dirancang untuk memotivasi pegawai dalam mengadopsi misi dan nilai budaya perusahaan untuk berpartisipasi di seremoni istimewa seperti piknik. Persoalan utama komunikasi ke bawah adalah penurunan, yaitu distorsi atau hilangnya isi pesan. Meski komunikasi formal merupakan cara ampuh untuk merangkul semua pegawai, banyak informasi yang hilang setiap kali suatu pesan disampaikan dari satu orang ke orang berikutnya. Penurunan informasi tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun teknik-teknik yang dipaparkan sebelumnya dapat banyak mencegahnya. Menggunakan saluran komunikasi yang tepat, konsistensi pesan verbal dan non-verbal, dan menyimak dengan aktif dapat menjaga akurasi komunikasi ke bawah organisasi. Kemudian ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas formal meliputi pesan-pesan yang mengalir dari tingkat hierarki organisasi yang lebih bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan organisasi bersusah payah membangun saluran komunikasi ke atas yang sehat. Para pegawai perlu memberitahukan keluhan, melaporkan kemajuan, dan memberikan umpan balik untuk inisiatif manajemen. Ada 5 komunikasi ke atas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada masalah dan pengecualian. Pesan ini bertujuan menggambarkan persoalan serius maupun pengecualian dalam kinerja rutin agar para manajer senior menyadari berbagai kesulitan yang ada. Kedua, ada saran perbaikan. Pesan ini adalah ide untuk memperbaiki prosedur-prosedur terkait tugas yang meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ketiga, ada laporan kinerja. Pesan ini meliputi laporan periodik yang menginformasikan kinerja pada individu dan departemen kepada para manajer. Keempat, ada keluhan dan perselisihan. Kedua pesan ini meliputi keluhan pegawai dan konflik-konflik yang perlu diketahui oleh hierarki agar dapat didengar dan dimungkinkan untuk diselesaikan. Kelima, ada informasi keuangan dan akuntansi. Pesan ini berhubungan dengan biaya, piutang, volume penjualan, perkiraan laba, laba investasi, dan masalah-masalah lain yang menjadi kepentingan manajer senior. Mekanismenya bisa meliputi kotak saran, survei pegawai, kebijakan pintu terbuka, dan percakapan tatap muka antara pegawai dan eksekutif. Kemudian ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan secara lateral atau diagonal antara sesama pegawai. Komunikasi ini dapat terjadi secara lintas departemen. Komunikasi horizontal bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Komunikasi horizontal dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada pemecahan masalah di dalam departemen. Komunikasi ini dilakukan oleh para anggota departemen yang sama dan menyangkut penyelesaian tugas. Kedua, ada komunikasi antar departemen. Komunikasi antar departemen memfasilitasi proyek-proyek atau tugas-tugas gabungan. Ketiga, ada inisiatif perubahan dan perbaikan. Komunikasi ini bertujuan untuk membagikan informasi kepada berbagai tim dan departemen yang dapat membantu organisasi berubah, berkembang, dan mengalami peningkatan. Next slide. Yang selanjutnya adalah saluran komunikasi tim.
Saluran komunikasi tim terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tersentralisasi dan jaringan terdesentralisasi. Dalam jaringan tersentralisasi, para anggota tim harus berkomunikasi melalui seorang individu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Sedangkan dalam jaringan terdesentralisasi, para individu dapat bebas berkomunikasi dengan sesama anggota tim. Para anggota sama-sama memproses informasi di antara mereka sampai semua orang menyepakati sebuah keputusan. Jaringan komunikasi tersentralisasi lebih cepat mencapai solusi untuk masalah-masalah sederhana. Para anggota dapat dengan mudah meneruskan informasi yang relevan kepada individu sentral agar diambil keputusan. Komunikasi terdesentralisasi lebih lambat untuk masalah sederhana karena informasi diteruskan di antara para individu hingga seseorang akhirnya menggabungkan semua bagian dan memecahkan masalah. Namun, jaringan komunikasi terdesentralisasi lebih cepat untuk masalah yang lebih kompleks karena semua informasi yang dibutuhkan tidak dibatasi pada satu orang. Pengumpulan informasi melalui komunikasi yang meluas memberikan masukan yang lebih banyak untuk keputusan. Jaringan terdesentralisasi kurang akurat untuk masalah sederhana, namun lebih akurat untuk masalah-masalah kompleks. Next slide. Yang selanjutnya ada saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi berada di luar saluran berkewenangan formal. Komunikasi informal ini berdampingan dengan saluran-saluran formal tetapi dapat melewatkan tingkatan hierarki dan memotong rantai komando vertikal guna menghubungkan hampir semua orang di organisasi. Di kebanyakan organisasi, saluran informal ini menjadi cara utama informasi menyebar dan pekerjaan terselesaikan. 3 jenis saluran komunikasi pribadi yang penting adalah jaringan pribadi, selentingan, dan komunikasi tertulis. Yang pertama, jaringan pribadi. Jaringan pribadi berarti diperoleh dan dipupuknya hubungan pribadi yang menembus batas-batas departemen, hierarki, dan bahkan organisasi. Para manajer yang cerdas sengaja untuk membangun jaringan komunikasi pribadi dan mendorong orang lain untuk melakukannya. Dalam sebuah jaringan komunikasi, orang-orang berbagi informasi di luar batasan-batasan dan merangkul setiap orang yang dapat meningkatkan tujuan tim dan organisasi. Yang selanjutnya ada selentingan. Meski berkonotasi buruk, kata gosip sebenarnya dapat bermanfaat bagi sebuah perusahaan terutama di masa perubahan, seperti pemecatan atau perampingan. Sebenarnya gosip dapat menjadi alat berharga bagi para manajer yang dapat mengetahui denyut peristiwa di tempat kerja dan menerka informasi dari para pegawai yang dikenal suka menyebarkan dan mengetahui gosip di kantor. Gosip biasanya menyebar melalui selentingan, yaitu jaringan komunikasi informal dari orang ke orang yang tidak dikenai sanksi oleh organisasi. Selentingan menautkan para pegawai ke semua arah, mulai dari CEO hingga manajemen media, staf pembantu, dan pegawai lini. Selentingan akan selalu ada di organisasi, namun dapat menjadi kekuatan yang dominan bila saluran-saluran formal ditutup. Dalam kondisi itu, selentingan sebenarnya menjadi sebuah layanan karena informasi yang diberikan membantu memperjelas situasi yang tidak jelas atau tidak menentu. Banyak manajer menghendaki agar selentingan dihilangkan karena mereka menganggap rumor tidak benar, berbahaya, dan merusak. Kenyataannya tidak seperti itu. Para manajer harus menyadari bahwa 5 dari 6 pesan penting disebarkan sedikit banyak oleh selentingan daripada melalui saluran formal. Kemudian ada komunikasi tertulis. Keahlian komunikasi tertulis menjadi makin penting di tempat kerja kolaboratif dewasa ini. Menulis merupakan penanda pekerjaan profesional berkeahlian dan bergaji tinggi sekaligus penjaga pintu yang berdampak nyata terhadap ekuitas. Para manajer dapat meningkatkan keahlian menulis mereka dengan mengikuti saran-saran berikut. Yang pertama, hormati pembaca. Kita harus memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Tulisan yang asal-asalan menunjukkan bahwa kita lebih mementingkan waktu diri kita sendiri daripada waktu pembaca kita. Kemudian ada ketahui poin dan langsung membahasnya. Untuk menulis dengan efektif, ketahui pikiran utama dan tulis untuk mendukungnya. Ketiga, menulis dengan jelas, bukan mengesankan. Jangan menggunakan bahasa yang dibuat-buat dan hambur kata. Kemudian hindari jargon. Tujuan lisan yang baik untuk bisnis adalah agar dipahami sedari pertama. Nyatakan pesan sesederhana dan sejelas mungkin. Kemudian miliki opini kedua. Bila tulisan yang dibuat sangatlah penting seperti memo formal untuk departemen atau organisasi, minta seseorang yang dianggap pandai menulis untuk membacanya sebelum mengirimkannya. Jangan segan untuk menerima saran, baca dan revisi memo atau email sebanyak 2 atau 3 kali sebelum mengirimkannya di setiap saat.
Next slide. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya adalah inovasi dalam komunikasi organisasi. Organisasi dengan tingkat efektivitas komunikasi yang tinggi membangun strategi-strategi untuk mendorong beberapa faktor. Yang pertama terdapat dialog, yang kedua terdapat komunikasi krisis, yang ketiga terdapat umpan balik dan pembelajaran, yang keempat terdapat iklim kepercayaan dan keterbukaan. Dialog adalah proses komunikasi kelompok yang di dalamnya orang-orang menciptakan aliran makna yang memungkinkan mereka saling memahami dari berbagai sudut pandang. Orang-orang dari sudut yang berseberangan, namun dengan berbicara secara terbuka, mereka dapat menemukan pijakan yang sama, isu-isu bersama, dan juga tujuan bersama yang dapat mereka bangun untuk masa depan yang lebih baik. Cara yang bermanfaat untuk menggambarkan dialog adalah dengan membandingkan dengan diskusi. Pada umumnya, tujuan diskusi adalah menyajikan sudut pandang kita dan membujuk orang lain untuk memakainya. Sebaliknya, dialog meminta para pelakunya untuk menunda keberpihakan mereka terhadap sudut pandang tertentu, agar mereka dapat menyimak, melakukan sintesis, dan memaknai dengan lebih dalam. Fokus dialog adalah untuk mengungkapkan perasaan dan juga membangun pijakan bersama. Faktor yang kedua adalah komunikasi krisis. Krisis itu seperti api, dan komunikasi adalah cara terbaik untuk memadamkannya. Makin lambat respon, makin cepat krisis itu tumbuh, yang disulut oleh misinformasi, rumor, dan juga rasa takut. Komunikasi yang cepat dan seksama dapat menghilangkan kebingungan serta menggantikannya dengan kepercayaan diri para pemimpin organisasi. Para manajer dapat mengembangkan 4 keahlian utama dalam komunikasikan krisis. Yang pertama adalah jagalah fokus Anda. Berikutnya terdapat tetap terlihat. Yang ketiga terdapat ungkapkan kebenaran meski pahit. Yang keempat adalah komunikasi sebuah visi masa depan. Poin ketiga adalah umpan balik dan pembelajaran. Umpan balik terjadi ketika para manajer menggunakan evaluasi dan komunikasi membantu para individu dan organisasi belajar dan berkembang. Umpan balik memungkinkan para manajer untuk mengetahui jika mereka telah berhasil dalam berkomunikasi dengan orang lain. Para manajer yang sukses memfokuskan umpan balik mereka untuk membantu mengembangkan kemampuan para bawahan, dan mereka mendorong umpan balik kritis dari para pegawai ketika menyertakan organisasi dalam tujuan mereka terhadap hasil berbagai kegiatan. Para manajer dapat segera mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, serta menggunakan informasi itu untuk memperbaiki organisasi. Poin terakhir adalah iklim kepercayaan dan keterbukaan. Komunikasi dan dialog secara terbuka dapat mendorong orang-orang untuk saling berkomunikasi dengan jujur. Para bawahan akan merasa secara leluasa dalam mengungkapkan pesan-pesan negatif maupun positif tanpa mengkhawatirkan hukuman. Kedua, para manajer harus mengembangkan dan menggunakan saluran-saluran komunikasi formal ke semua arah. Ketiga, para manajer harus mendorong penggunaan saluran berganda, termasuk komunikasi formal dan juga komunikasi informal. Yang keempat, struktur harus cocok dengan kebutuhan komunikasi. Sebuah organisasi dapat dirancang untuk menggunakan tim, gugus kerja, manajer proyek, atau struktur matriks sesuai kebutuhan untuk memfasilitasi aliran horizontal informasi. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab selanjutnya yaitu mimpin tim. Nah, mengapa kita bekerja dalam tim? Hal itu sudah jelas karena kerja tim dapat memberikan keuntungan. Jadi dalam sebuah organisasi banyak tugas yang bersifat saling bergantung satu sama lain. Nah, ketika banyak tugas benar-benar saling bergantung, tim dapat menjadi pendekatan terbaik untuk memastikan tingkat kerjasama, pembagian informasi, dan pertukaran materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya yaitu pengertian tim. Tim adalah unit dari dua atau lebih orang yang berinteraksi dan mengordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tim itu memiliki 3 komponen. Yang pertama, diperlukan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam tim akan melakukan interaksi secara rutin. Yang ketiga,
orang-orang dalam tim memiliki tujuan kerja. Nah, meskipun tim adalah sekelompok orang-orang, istilah tim dan kelompok itu memiliki makna yang berbeda. Nah, perbedaan antara kelompok dan tim yaitu di dalam kelompok itu memiliki orang yang ditugasi sebagai pemimpin. Sedangkan di dalam tim, peran pemimpin akan dibagi atau dilakukan secara bergilir. Lalu di dalam kelompok menempatkan tanggung jawab di tangan individu. Sedangkan di dalam tim menempatkan tanggung jawab bersama pada tim. Kelompok memiliki tujuan yang serupa untuk kelompok dan organisasi, sedangkan tim akan menentukan visi atau tujuan spesifik untuk tim. Nah, yang terakhir, kelompok memiliki hasil kerja individu, sedangkan tim memiliki hasil kerja yang kolektif. Selanjutnya itu dilema tim. Nah, ada 3 alasan utama kenapa tim bisa memberikan dilema pada sebagian besar orang. Yang pertama, kita harus mengesampingkan kemandirian kita. Jadi ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah tim, kesuksesannya bergantung pada kesuksesan tim. Nah, karena itu ia akan bergantung pada seberapa baik kinerja orang lain, tidak hanya bergantung pada inisiatif atau tindakannya sendiri. Yang kedua, kita harus berhadapan dengan pembonceng. Nah, di dalam sebuah tim itu terkadang terdiri dari orang-orang yang memiliki etika kerja yang berbeda. Nah, istilah pembonceng ini yaitu anggota tim yang mendapatkan keuntungan dari keanggotaannya di dalam sebuah tim, tetapi tidak secara aktif berpartisipasi atau berkontribusi dalam tim. Yang terakhir, tim terkadang menjadi kehilangan fungsi. Nah, disfungsi yang biasanya terjadi pada sebuah tim yaitu kurangnya kepercayaan, ketakutan akan konflik, kurangnya komitmen, penghindaran akuntabilitas atau tidak mau tanggung jawab atas hasil, serta kurangnya perhatian pada hasil, yaitu para anggota lebih mendahulukan ambisi atau kebutuhan sendiri daripada hasil bersama. Nah, bagaimana sih untuk membuat tim menjadi lebih efektif? Jadi keefektifan sebuah tim kerja didasarkan pada 3 hasil, yaitu keluaran produktif, kepuasan diri, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar. Kepuasan diri berhubungan dengan kemampuan tim untuk membutuhi kebutuhan pribadi dari anggota-anggotanya, dan pada akhirnya dapat menjaga keanggotaan dan komitmen mereka. Sedangkan keluaran produktif berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari keluaran tugas seperti yang ditentukan oleh tujuan-tujuan tim. Lalu untuk kemampuan untuk adaptasi dan belajar itu mengacu pada kemampuan tim untuk membawa pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar ke tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh tim tersebut. Kemudian adalah model tim yang efektif. Nah, keberagaman tim berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para anggota untuk mengerjakan suatu tugas, memberikan dampak yang besar pada proses dan keefektifan tim. Nah, karakteristik keberagaman tim tersebut itu mengaruhi proses-proses yang ada di dalam tim, yang pada akhirnya akan memengaruhi keluaran, kepuasan, dan kontribusi tim pada adaptabilitas organisasi. Nah, kemudian kepemimpinan tim yang efektif. Nah, ada 3 cara spesifik yang bisa digunakan pemimpin untuk berkontribusi pada kesuksesan tim. Yang pertama yaitu mengerahkan anggota-anggota untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hal ini sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk menyampaikan tujuan dan arahan yang jelas. Yang kedua yaitu berbagi kekuasaan. Pemimpin tim yang baik itu menggenggam konsep kerja tim dalam setiap perbuatannya serta kata-katanya, yang artinya ia berbagi kekuasaan, informasi, dan tanggung jawab, yang mana ia akan mengizinkan para anggota tim mengutarakan pendapat mengenai bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas dalam tim. Yang ketiga yaitu mengakui ketidaktahuan. Nah, seringkali orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah tim itu memiliki kadar pengetahuan yang sama dengan anggota tim yang lain. Nah, pemimpin tim yang baik tidak akan takut untuk mengakui ketidaktahuannya dan meminta pertolongan. Hal ini juga disebut dengan model fallibility yang memberitahukan orang-orang bahwa pengetahuan yang kurang, permasalahan, pertimbangan, dan kesalahan dapat didiskusikan secara terbuka tanpa takut terlihat tidak kompeten. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari tim. Yang pertama ada tim formal dan yang kedua ada tim yang diarahkan sendiri. Nah,
tim formal itu memiliki dua jenis yang biasa dibentuk, yaitu tim vertikal dan tim horizontal. Tim vertikal itu terdiri atas manajer dan bawahannya dalam rantai perintah formal. Departemen Analisis Keuangan, Departemen Kendali Mutu, Departemen Akuntansi, dan Departemen Sumber Daya Manusia merupakan tim vertikal atau tim perintah. Tiap-tiap tim vertikal dibentuk oleh organisasinya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui interaksi dan aktivitas bersama yang dilakukan para anggota-anggotanya. Sedangkan untuk tim horizontal itu terdiri atas pegawai-pegawai dari tingkat hierarki yang sama tetapi dengan area keahlian yang berbeda. Anggota-anggota tim horizontal itu diambil dari beberapa departemen yang diberikan tugas khusus dan timnya mungkin akan dibubarkan setelah tugas tersebut selesai. Tim horizontal juga terdiri atas tim lintas fungsi, komite, dan tim dengan bertujuan khusus. Nah, yang kedua yaitu ada tim yang diarahkan sendiri. Nah, tim yang diarahkan sendiri ini merupakan tim penyelesaian masalah yang berkembang seiring dengan matangnya suatu perusahaan. Nah, tim penyelesaian masalah biasanya terdiri dari 15 sampai 12 pegawai per zaman yang berasal dari departemen yang sama secara sukarela untuk bertemu untuk melakukan diskusi mengenai cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Nah, lalu tim yang diarahkan sendiri biasanya terdiri atas 5 hingga 20 orang yang memiliki bermacam-macam keterampilan yang menggilirkan tugasnya untuk memproduksi keseluruhan produk atau layanan atau setidaknya suatu aspek atau posisi dari suatu produk atau layanan, misalnya perakitan mesin dan pemrosesan klaim asuransi. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengerahan tim yang inovatif. Beberapa pendekatan baru yang menarik mengenai kerja tim telah dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi, pengharapan pegawai yang berubah, dan globalisasi bisnis. Dua jenis tim yang makin sering digunakan ialah yang pertama, tim virtual. Tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang terpisah secara geografi atau organisasi dan berhubungan melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang maju. Salah satu kelebihan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk secara cepat membentuk kelompok orang-orang yang paling cocok menjalankan proyek yang rumit, menyelesaikan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Berikut ini adalah area-area penting yang harus disentuh oleh manajer ketika memimpin sebuah tim virtual. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan. Yang kedua, membentuk budaya melalui teknologi. Yang ketiga, mengawasi progres dan memberikan penghargaan pada para anggota. Untuk tim selanjutnya, yang kedua, tim global. Tim global adalah tim kerja lintas batas yang terdiri atas anggota-anggota dari bangsa yang berbeda dan memiliki aktivitas yang mencakup banyak negara. Beberapa tim global terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari negara atau budaya yang berbeda dan melakukan pertemuan tatap muka. Meskipun sebagian juga ada yang melakukan pertemuan dengan telekomunikasi. Selanjutnya itu karakteristik tim. Setelah memutuskan jenis tim yang akan digunakan, persoalan berikutnya yang harus diperhatikan manajer adalah merancang tim agar dapat bekerja secara efektif. Karakteristik tim yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ukuran. Dalam membuat tim, seorang manajer harus menghasilkan sebuah hasil produktivitas kerja yang sangat baik. Maka dari itu, jumlah anggota juga bergantung pada hasil produktivitas. Sebuah tim harus berukuran cukup besar untuk menampung beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, memungkinkan anggotanya mengungkapkan perasaan baik dan buruk dan menyelesaikan permasalahan secara agresif. Yang kedua yaitu keberagaman. Sebuah tim yang memiliki keberagaman, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, kemungkinan besar tim yang bersifat heterogen akan lebih efektif daripada tim yang bersifat homogen. Keberagaman dalam arti fungsi dan keterampilan, gaya pikir, dan karakteristik pribadi seringkali dapat menjadi sumber kreativitas. Terjadinya pertentangan yang sehat dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu peran anggota. Agar tim dapat sukses dalam jangka waktu yang lama, tim ini harus disusun sedemikian rupa agar dapat menjaga kenyamanan sosial para anggotanya serta menjaga upaya dalam menyelesaikan tugas. Dalam tim yang sukses,
Kebutuhan penyelesaian tugas dan pemuasaan sosial para anggota dapat dipenuhi dengan adanya dua jenis peran ahli tugas dan peran sosio-emosional. Tim yang sebagian besar anggotanya cenderung memainkan peran sosio-emosional mungkin akan memuaskan sosial para anggotanya, tetapi tim ini juga dapat menjadi tidak produktif. Sedangkan tim yang banyak peran ahli tugasnya akan berjalan baik dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak akan memuaskan anggota-anggota dalam jangka waktu panjang. Jadi, tim yang baik beranggotakan orang-orang yang berperan sebagai kedua spesialis tersebut. Selanjutnya yaitu proses tim. Tim proses berhubungan dengan dinamika yang berubah sepanjang waktu dan dapat dipengaruhi oleh pemimpin tim. Di bagian ini akan dibahas tahap-tahap perkembangan kepaduan dan norma-norma. Yang pertama atau A, forming, tahap awal pembentukan tim. Dalam tahap ini, komposisi tim dibentuk siapa pemimpin, anggota, dan penyelaras. Setelah komposisi tim terbentuk, selanjutnya mempelajari peluang, tantangan, dan tujuan akhir. Fungsi masing anggota-anggota tim mulai memitigasi sesuai tugasnya. Semakin lengkap mitigasi, semakin bagus kerja tim. Yang B, storming atau tahap penentuan aspirasi. Pemimpin harus bersikap independen terhadap perbedaan pendapat anggota tim. Perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan bagi sebuah tim apabila bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga, norming atau tahap penentuan aturan. Adanya perbedaan pendapat, karakter, dan persaingan dari masing-masing anggota tim diperlukan aturan atau tata tertib yang jelas, sehingga perbedaan dan persaingan menjadikan anggota tim lebih solid karena memiliki satu tujuan yang sama. Yang D, performing atau tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pada umumnya sudah didapatkan hasil dari pembentukan tim, namun bisa terjadi pula kembali pada tahap storming atau norming apabila ada perubahan kepemimpinan karena masing-masing pemimpin bisa jadi mempunyai perbedaan cara pandang. Yang E, adjourning atau tahap penghentian. Ada beberapa perbedaan pandangan pada tahap ini. Sebagian berpandangan perlu adanya penghentian atau pembubaran tim apabila tujuan dari pembentukan sebuah tim sudah tercapai. Namun ada pula pendapat bahwa tidak perlu adanya tahap adjourning karena begitu tujuan tercapai otomatis tim berhenti dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu kita akan membahas kepaduan tim. Kepaduan tim atau tim cohesiveness adalah sejauh mana para anggota tertarik pada timnya dan termotivasi untuk tetap berada pada tim tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan kepaduan tim. Yang A yaitu interaksi tim. Ketika anggota tim sering melakukan kontak, mereka akan saling mengenal satu sama lain dan menganggap diri mereka sebagai satu unit dan jadi lebih berkomitmen. Yang B, konsep tujuan bersama. Jika para anggota tim menyepakati tujuan dan arahan, mereka akan jadi lebih terpadu. Yang C, keterikatan pribadi pada tim, yang berarti bahwa para anggota memiliki sikap nilai yang sama dan menikmati kebersamaan mereka. Yang keempat, konsekuensi kepaduan tim. Ada dua kategori, yaitu kategori moral dan produktivitas. Sebagai aturan umum moral, akan lebih tinggi dalam tim dengan kepaduan tinggi karena adanya komunikasi yang meningkat antar anggota. Dalam kaitannya dengan produktivitas, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa tim dengan kepaduan yang tinggi memiliki potensi untuk lebih produktif. Yang kelima, norma-norma tim. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dianut oleh semua anggota tim dan dijadikan acuan dalam berperilaku. Norma-norma adalah sesuatu yang berharga karena norma memberikan kerangka acuan atas apa yang diharapkan dan apa yang diterima. Dalam sebuah organisasi, pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma yang akan membantu tim untuk menjadi lebih efektif. Mengelola konflik tim. Konflik dapat timbul di antara anggota dalam satu tim atau antara tim satu dengan tim lain. Konflik adalah interaksi yang bersifat bermusuhan di mana satu pihak berupaya untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Ketika orang-orang bekerja sama dalam satu tim, kan ada konflik yang memang tidak dapat dihindari. Membawa konflik secara terbuka agar dapat diselesaikan dengan baik adalah salah satu tugas pemimpin tim yang paling menantang, tetapi juga paling penting. Selain itu, orang-orang di dalam tim virtual cenderung terlibat dalam perilaku yang kurang perhatian, seperti memaki-maki atau menyinggung perasaan daripada orang-orang yang bekerja tatap muka secara langsung. Selanjutnya ada menyeimbangkan konflik dan kerjasama.
Konflik halus sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi tim. Tingkat konflik yang sehat akan membantu mencegah terciptanya gruptik di mana orang-orang selalu berkomitmen terhadap kepaduan tim sehingga mereka menjadi malas untuk mengungkapkan opini-opini yang berlawanan. Begitu juga ketika orang-orang dalam tim bekerja mengikuti orang lain karena ingin menjaga keselarasan, permasalahan biasanya malah muncul. Oleh karenanya, pada tingkat tertentu, konflik dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena beragam sudut pandang diungkapkan. Di antara manajemen puncak, misalnya konflik tingkat rendah, ternyata menjadi salah satu sebab pengambilan keputusan yang paling buruk. Selanjutnya ada sebab-sebab konflik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik adalah adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya seperti uang, informasi, atau pasokan. Konflik seringkali terjadi hanya karena orang-orang mengejar tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan adalah hal yang alami terjadi di organisasi. Konflik juga dapat terjadi dari gangguan komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat terjadi di tim manapun. Tetapi tim virtual dan tim global adalah tim yang paling mudah untuk mengalami kemunduran komunikasi. Kurangnya isyarat tulisan dalam interaksi virtual akan mengarah pada kesalahpahaman yang lebih besar. Selain itu, persoalan rasa percaya juga dapat menjadi sumber konflik di tim virtual. Jika para anggota tim tersebut merasa bahwa mereka tidak disertakan dalam interaksi komunikasi yang penting. Selanjutnya ada gaya penanganan konflik. Tim serta individu mengembangkan gaya-gaya khusus untuk mengatasi konflik berdasarkan keinginan mereka untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri melawan kepentingan pihak lain. Sebuah modal yang menggambarkan 5 gaya dalam mengatasi konflik. Kedua dimensi adalah sejauh mana seorang individu bersifat tegas versus kooperatif dalam pendekatannya untuk mengalami konflik. Yang pertama, ada gaya bersaing, mencerminkan ketegasan seorang untuk memenangkan keinginan yang dapat digunakan serta tindakan yang cepat dan tegas menjadi persoalan penting atau tindakan yang tidak biasa, seperti saat dalam pemotongan mendesak atau darurat. Yang kedua, ada gaya menghindar, tidak mencerminkan ketegasan ataupun kerjasama. Yang ketiga, ada gaya berkompromi, mencerminkan jumlah yang cukup dari ketegasan dan kerjasama. Yang keempat, ada gaya mengakomodasi, mencerminkan derajat kerjasama yang tinggi yang akan sangat cocok ketika orang-orang menyadari bahwa diri mereka salah. Yang kelima, ada gaya berkolaborasi, mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama tinggi. Gaya berkolaborasi memungkinkan kedua pihak untuk menang, meskipun harus dilakukan tawar-menawar dan negosiasi. Penelitian menyatakan bahwa penggunaan tujuan-tujuan superordinat, mediasi, dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik di antara orang-orang atau departemen. Pertama, ada tujuan-tujuan superordinat, tujuan yang lebih besar yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Tujuan ini serupa dengan konsep visi. Tujuan superordinat mengharuskan adanya kerjasama antara anggota-anggota tim yang berselisih untuk mengupayakan pencapaian. Yang kedua, ada mediasi, menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Pihak yang dapat dihadirkan mediator adalah supervisor, manajer tingkat tinggi, konsultan luar, atau orang dari luar Departemen Sumber Daya Manusia. Mediator dapat membahas konflik dengan tiap pihak dan mencari solusi yang lebih baik.